Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kuzaifah Almani dari kelas 8A. Saya akan menceritakan secara singkat tentang kisah Nabi Harun, Daud, Sulaiman, Ilyas, dan Ilyasa. Selamat menyaksikan. Pertama, Nabi Harun alaihi salam. Nabi Musa diperintahkan oleh Allah meninggalkan Bani Israel untuk menerima kitab Taurat. Nabi Harun yang pintar berdakwah pun menggantikan Nabi Musa untuk memimpin dakwah. Seorang yang jahat bernama Samiri menghasut Bani Israel dengan membuat patung anak sapi terbuat dari emas untuk disembah. Sebagian pengikut Nabi Musa pun ikut terhasut. Mereka pun menyembah patung sapi tersebut. Dengan susah payah, Nabi Harun berusaha mencegah mereka, namun mereka tidak mau mendengar perkataan Nabi Harun. Setelah Nabi Musa pulang, ia kecewa dengan keadaan kaumnya. Aku datang membawa kitab Taurat. Apakah laut yang terbelah dan Fir'aun yang mati tidak cukup untuk membuktikan kekuasaan Allah? Apakah kalian ingin azab Allah menimpa kalian? Ujar Nabi Musa mengingatkan. Bani Israel pun ketakutan. Mereka pun menyesal. Lalu Nabi Musa mengusir Samiri yang jahat itu. Yang kedua, Nabi Daud alaihi salam. Saat terjadinya perang antara Bani Israel dijajah oleh bangsa lain, Nabi Daud ikut dalam perang tersebut dan mengalahkan pasukan musuh menggunakan ketapelnya. Nabi Daud berhasil mengalahkan pemimpin musuh yang bernama Jalut. Berkat kemenangan tersebut, Bani Israel terbebas dari penjajahan. Dan Nabi Daud diangkat sebagai raja. Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan kitab Zabur untuk menggantikan kitab Taurat kepada Nabi Musa alaihi salam. Yang ketiga, Nabi Sulaiman alaihi salam. Nabi Sulaiman memiliki banyak mukjizat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu dapat berbicara dengan hewan, menaklukkan jin, dan mengendarai angin untuk berpergian. Nabi Sulaiman memindahkan istana Ratu Balqis yang dapat menyembah Allah. Lalu Ratu Balqis pun masuk Islam dan menjadi istri Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman pun wafat ketika sedang mengawasi para jin yang sedang membangun istana. Rayaplah yang pertama kali mengetahui wafatnya Nabi Sulaiman alaihissalam. Yang keempat, Nabi Ilyas alaihissalam. Nabi Ilyas adalah nabi yang memiliki hati yang lembut dan sabar dalam menangani Bani Israel yang menyembah wanita yang bernama Baal. Bahkan mereka membuat patungnya setelah Baal wafat. Dengan gigih Nabi Ilyas berdakwah. Kepada Bani Israel yang selalu berfoya-foya dan menindas orang miskin. Karena sikap Bani Israel itu, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan azab berupa kekeringan dan udara yang panas. Jika kalian bertaubat, maka Allah akan menerima permintaan kalian. Jika kalian bertaubat, maka Allah akan menghapus bencana di negeri ini, teriak Nabi Ilyas alaihi salam.
Kaum Bani Israel pun berlutut. Lalu Nabi Ilyas berdoa kepada Allah menurunkan hujan lagi. Kelima, yang terakhir, Nabi Ilyas alaihi salam. Setelah Nabi Ilyas meninggal, kaum Bani Israel kembali menyembah patung Baal. Datang seorang laki-laki yang berkulit bersih dan tampan mengingatkan mereka. Beliau adalah Nabi Ilyas, anak asuh Nabi Ilyas. Mereka melupakan Allah setelah mendapatkan banyak kenikmatan. Mereka melukai dan mengancam pengikut Nabi Ilyas. Hidup Bani Israel pun semakin sesat. Nabi Ilyas tidak bisa mencegahnya. Beberapa pengikut Nabi Ilyas juga ikut tersesat. Suatu hari, seorang wanita kaya mendorong anak kecil miskin yang meminta bantuan. Tetapi wanita itu tidak peduli. Akhirnya dia diasuh oleh Nabi Ilyas dengan penuh kasih sayang. Setelah Nabi Ilyas wafat, pengikutnya pergi mencari tempat lain membawa anak yang diasuh oleh Nabi Ilyas. Lalu Allah menghukum Bani Israel yang tidak pernah menyesal dari kesalahan. Sekian dari cerita singkat Nabi tersebut. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.